Selamat datang di rumah kita, tempat kita berbicara fakta, cerita, dan logika. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, manusia memiliki keunggulan yang boleh dimunculkan di dalam kehidupannya dan ditampilkan di dalam kehidupannya di hadapan orang lain. Walaupun manusia juga memiliki kekurangan dan kelemahan yang memang pada dasarnya hampir sebagian besar manusia ingin menutupinya dan tidak menginginkannya untuk dilihat oleh orang lain. Nah, dengan kemampuan dan keunggulannya, kadangkala ketika manusia ingin menampilkannya, terlalu berlebihan menghasilkan kesombongan. Begitu pula kelemahan dan kekurangannya. Manusia tidak menginginkan untuk ditampilkan, sehingga orang lain tidak mengetahui kelemahannya, terlalu berlebihan dan kebablasan membuat manusia menjadi rendah diri. Ada bagian yang menjadi solusi atas kesombongan dan kerendah dirian manusia, yaitu kerendah hatian. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tema ini, yaitu rendah hati. Apa yang harus kita ketahui tentang kerendah hatian itu? Dan bersama dengan saya sudah hadir secara virtual Pendeta Dr. Robson Samosir, Bro Robson, teman berbincang kita, teman ngobrol kita, teman ngobrol yang setia di rumah kita. Selamat bergabung, Bro Robson. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Shalom Abangku yang terkasih. Iya, Shalom. Setelah sekian purnama, akhirnya ketemu lagi. setelah ketemu lagi lewat Zoom ketemunya. Iya. Ini demi mengurangi penularan Omikron lah ya. Setuju sekali. Iya. Nah, kita akan membahas tema tentang rendah hati, Bro Robson. Tadi manusia itu punya keunggulan yang ingin ditampilkan di hadapan orang lain. Namun kadang-kadang kebablasan jadi sombong. Tapi juga manusia memiliki kelemahan atau kekurangan yang tidak ingin ditampilkan. Sehingga karena saking kebablasannya takut orang lain mengetahui kelemahannya, jadi malah rendah diri. Nah, kita tahu ada jalan tengah di situ, yaitu rendah hati. Nah, apa sebenarnya rendah hati itu? Apakah betul ini solusi bagi kesombongan dan juga solusi bagi kerendah dirian seseorang? Bagaimana, Bro Robson? Mungkin apa rendah hati dulu itu? Apa yang Bro Robson tahu tentang hal itu? Ya, kalau kita mau artikan secara sederhana, rendah hati itu bukan sebuah sikap rendah diri atau merasa bahwa kita ini hina, tercela. Itu bukan sebuah kerendahan hatian. Sebuah kerendahan hatian itu adalah satu sikap, ya, satu sikap atau satu sifat yang terpuji yang harus kita miliki. Dan kerendahan hatian adalah satu sikap yang didorong oleh Tuhan untuk kita miliki. Alkitab berulang kali mengungkapkan bahwa Tuhan itu suka, senang, atau meninggikan orang yang rendah hati dan menjatuhkan orang yang congkak, orang yang sombong. Banyak sekali ya teks Alkitab berbicara demikian, seperti Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-6, dikatakan demikian, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, persoalannya apakah mudah bagi setiap kita punya kerendahan hatian, dan apakah bisa kita menunjukkan kerendahan hatian seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus? Itu masalah utamanya. Tetapi mungkin Bang Andreas punya definisi lain yang mungkin bisa melengkapi apa yang saya sampaikan. Iya, betul. Kerendahan hatian adalah sebuah sikap yang berusaha ingin menjelaskan kepada orang lain kondisi yang apa adanya dari kehidupan diri seseorang, tidak mengada-ada, ya, tidak melebih-lebihkan atau tidak mengurangi apa yang ada pada dirinya. Itulah sebenarnya kerendahan hati, sikap apa adanya. Dan itu merupakan sikap yang, kalau boleh dikatakan, sikap utama yang harusnya dimiliki oleh manusia.
Hmm. Karena di situlah letak nilai keunggulan manusia. Berbeda dengan makhluk yang lain. Kalau makhluk yang lain tidak diharapkan itu, tetapi manusia diharapkan kemampuan untuk menyampaikan keberadaan dirinya apa adanya di hadapan sesamanya. Nah, namun uniknya nih ya, Bro Robson, uniknya nih ya, kalau kita bicara tentang hal ini. Orang yang begini itu justru ternyata lemah posisinya kalau menggunakan kata posisi. Di kehidupan dunia sekarang ini, lebih mudah disikat, lebih mudah dihabisi oleh lingkungan atau dunianya, karena dia kadang-kala apa adanya itu membuat menjadi tidak nyaman bagi orang lain. Nah, gimana Bro Robson? Ya, begini ya, kebenaran itu adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah kebenaran, dan memperjuangkan kebenaran itu mahal harganya. Memperjuangkan kebenaran itu mahal harganya, tapi semahal apapun harganya, ya kita harus bayar harganya. Karena yang namanya kebenaran harus dijunjung tinggi. Seberapa banyak pun orang yang mencela, menghina kita, ya, menghentikan kita, lalu mencoba untuk mengintimidasi kita, kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Karena yang kita perjuangkan adalah hal yang benar, kebenaran. Apapun kita pertaruhkan, ya, demi kebenaran. Ya, bahkan nyawa kita sendiri kita pertaruhkan demi kebenaran. Itulah nilai luhur yang harus kita pegang sebagai orang yang rendah hati. Jadi tidak perlu takut dengan omongan siapapun, celaan apapun yang ditujukan kepada kita, asalkan yang kita ungkapkan adalah kebenaran. Itu adalah sebuah sikap yang ya harus kita tunjukkan. Tadi kan rendah hati itu bersikap apa adanya, gitu loh. Nah, kita harus apa adanya mengungkapkan kebenaran, nggak perlu takut. Kita tahu konsekuensi dari mengungkapkan kebenaran itu mahal harganya. Ya kita terimalah. Yang penting kan kita tidak sedang memuaskan hati siapapun. Kita mau mencoba untuk memuaskan hati Tuhan sebisa atau semaksimal yang kita lakukan. Kalau mengungkapkan kebenaran, hidup dalam kebenaran adalah memuaskan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kenapa tidak? Nggak perlu takut kita dengan siapapun. Menurut saya begitu, Bang. Iya. Nah, berarti memang tetap ini hal yang sangat penting yang harus kita miliki sebagai umat Tuhan ya, Bro Robson ya. Ya, tentulah Bang ya. Karena ya beginilah ya, kita ada di dunia dengan segala macam jenis manusia, Bang. Pro kontra lah. Yang baik kita lakukan bisa dipandang salah. Yang salah bisa dipandang benar. Ya kita tinggal di dunia yang seperti ini. Mau apa lagi gitu loh. Nah, yang penting kan kita harus memastikan bahwa apa yang kita perjuangkan sesuai dengan kebenaran. Itu dulu yang kita pastikan. Yang kedua, bahwa kita menghidupi kebenaran itu. Nah, hasilnya yang ketiga, nggak takut kita memperjuangkan itu dalam kehidupan yang kita jalani. Nah, pegang prinsip ini. Gitu loh, Bang. Sebagai orang yang rendah hati, ya kita harus memiliki prinsip atau filosofi ini. Adakah contoh-contoh yang ibarat kata bisa kita ambil dari Alkitab berkaitan dengan sikap rendah hati ini, Bro Robson, yang membuat kita menjadi semakin ngeh gitu ya, atau semakin sadar betapa penting memiliki sikap rendah hati dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Apa yang Bro Robson dapatkan di situ? Sebelum ke situ, Bang, ya, mungkin kita perlu mengelaborasi esensi atau karakteristik atau ciri-ciri dari orang yang rendah hati, Bang, ya, terlebih dahulu ya. Ya. Sebelum ke situ, tapi nanti Abang ingatkan saya terkait dengan pertanyaan Abang. Ciri-ciri dari orang yang rendah hati itu yang pertama seorang yang memiliki integritas. Integritas itu adalah seorang yang perkataan dan tindakannya selaras. Di depan sama di belakang beda. Sama. Di depan sama di belakang harus sama, tidak boleh beda. Jangan kalau beda di itu depan. Gimana Bang? Kalau beda itu memiliki dua kepribadian itu namanya gitu. Jangan kalau di depan kita ngomongnya yang baik-baik, memuji kita gitu loh. Aduh, abang aku ini Bang Agus ini luar biasa baiknya. Tapi di belakang, aduh, saya jelek-jelekkan. Aduh, abang aku itu, aduh, susah. Nggak boleh begitu.
Di depan dan di belakang itu harus sama. Terus sesuatu yang kita perkatakan kepada orang banyak harus kita buktikan lewat hidup kita. Kalau kita menilai diri kita ya dengan segudang kebaikan, tunjukkan loh dalam kehidupan nyata bahwa kita itu seperti yang kita katakan. Apa adanya tadi kan? Jadi integritas. Ya, kalau kita berjanji kepada seorang, ya kita harus tepati janji kita dong. Jangan sebaliknya, kamu yang berjanji, kamu yang mengingkari. Udah kayak lagu dangdut aja. Kita harus berintegritas. Itu ciri dari orang yang rendah hati yang pertama, Bang. Yang kedua itu seorang yang tidak self-center. Tidak berpusat pada dirinya sendiri. Nah, inilah yang berbahaya sekali. Kalau kita berpusat pada diri kita sendiri, Bang. Lalu kita jadi orang yang seperti apa? Ya, gospel center gitu loh. Hidup kita berpusatkan pada Injil. Atau God center. Hidup kita berpusatkan pada Allah, pada Kristus, kristosentris. Ya, ketika kita percaya Yesus, ya hidup kita harus dimulai pada Kristus dan diakhiri pada Kristus. Itu artinya kristosentris. Tidak ada bagian dalam hidup kita yang tidak kita persembahkan kepada Kristus. Kita berfokus kepada kemuliaan Tuhan, meninggikan Kristus dan tunduk kepada firman-Nya, gospel center. Itu ciri dari orang yang rendah hati. Lalu yang selanjutnya apa? Dia adalah seorang yang puas dengan menjadi siapa dirinya, tanpa dia membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, itu masalahnya. Masalah umumnya kita itu, sakitnya kita itu jadi situ. Kan? Kita ya mencoba jadi diri orang lain. Seharusnya jadilah diri kita sendiri gitu loh. Jadi apa adanya gitu loh. Berpuaslah dengan apa yang sudah kita capai. Belajar untuk bersyukur. Nah, selanjutnya tidak memegahkan atau menyombongkan diri, atau gimana ya, memegahkan sesuatu apa yang ada pada dirinya. Padahal seharusnya kita menyadari kan bahwa segala sesuatu yang ada pada diri kita itu semua punya Tuhan, sehingga tidak ada ruang bagi kita untuk membanggakan sesuatu yang ada pada diri kita. Karena memang apa? Sejatinya semuanya itu dari Tuhan. Nah, ini ada 4 karakteristik yang saya mau tekankan untuk membuka pikiran kita, sehingga kita dapat mengetahui ini ciri-ciri utama dari seorang yang rendah hati. Tadi saya tekankan poin self-center, jangan berpusat pada diri sendiri. Sebenarnya ada yang menarik, Bang, dari kisah, dan saya yakin bahwa ini sesuatu yang pas ya untuk kita pelajari bersama. Ini sebentar Bro Robson. Ya. Ini sebenarnya satu persatu kita kupas, ini bagus sekali loh. Oh, siap Bang. Rendah hati dimulai dengan yang pertama tadi, dia tidak berpusat pada diri. Yang pertama tadi apa? Memiliki integritas, Bang. Memiliki integritas, satunya kata, satunya perbuatan, gitu ya. Setuju. Dia ngomong A, ya dilakukan A. Ngomong B, ya B, gitu ya. Bukan B, jadi Z atau D atau F, gitu ya. Lalu yang kedua itu jangan self-center, Bang. Tidak self-center, tetapi justru gospel atau God center atau Christo center, gitu ya. Setuju. Satu-satu itu kita kupas, bagus itu, Bro Robson. Boleh, Bang. Siap, Bang. Ya. Nah, kita mulai dari yang pertama nih. Kita mulai dari yang pertama. Berintegritas, satunya kata, satunya perbuatan itu. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan itu dalam kehidupan kita ya, Bro Robson? Ya gini, sederhananya gini deh, Bang. Jangan kita mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya kita nggak bisa penuhi. Iya. Jangan kita mengumbar sesuatu yang kita nggak punya kemampuan di situ gitu. Atau bahkan sebaliknya, kita menjanjikan sesuatu yang nggak bisa kita penuhi. Jangan dong. Kita kan ya harus laras dong antara perkataan dan tindakan. Atau jangan kita mencitrakan diri kita ya seperti ini, tapi kita nggak seperti ini kenyataannya. Kita jahat kalau kita seperti itu. Jadi orang yang apa adanya gitu loh, sederhana gitu loh. Kenapa kita kayak bangga sekali gitu loh, mencitrakan diri kita, apalagi kalau sampai kita memandang diri kita selangit, padahal kita nggak seperti itu kenyataannya. Tinggi sekali kita memandang diri kita. Nah, rata-rata ya, orang yang terjebak pada banyak kejahatan itu adalah orang yang memandang dirinya tinggi sekali, memandang dirinya hebat sekali. Ya, yang ada pada akhirnya apa? Kepongahan, ya kan, kesombongan.
sikap membanggakan diri, melebih-lebihkan dirinya sendiri. Nah, nggak boleh seperti itu. Jadi Ya, alangkah baiknya sebelum mengucapkan janji atau mengucapkan kalimat kepada orang lain gitu, dipikir dulu begitu ya, setuju. dipertimbangkan apakah dia mampu menggenapi, apakah dia mampu membuktikannya, supaya pada akhirnya ketika orang menagih janji tidak kecewa, tidak lalu frustrasi, dan bahkan akhirnya muncul kebencian dan bahkan menghasilkan sebuah permusuhan di situ ya. Dan itu Setuju sekali, Bang. menjadi sangat disayangkan jika itu terjadi. Ya, apalagi kita ini hamba Tuhan kan, Bang. Lip service Ya, kan itu betul. yang Itu kita harus dia. perhatikan betul. Jangan sampai kita dianggap sebagai orang yang hanya bisa ngomong doang, omdo. Iya, iya, Ya kan, iya. NATO, no action, no only, no action, talk only. Talk only, Ya kan? iya. Iya, ya, ya jadilah orang yang apa adanya gitu loh. Udahlah, bahasa Itu sederhananya dia. begitulah orang yang Itu dia. berintegritas itu. Apa adanya gitu loh. Itu. Ya, integritas itu berkaitan dengan karakter juga sebenarnya. Mhm. Mhm. Ya kan? Berkarakter, apalagi kita sebagai orang Kristen, kita tahu kalau kita berbicara tentang karakter, ya tipenya Kristus. Mhm. Tipenya Kristus gitu loh. Nah, marilah kita sama-sama berjuang punya integritas atau karakter seperti Kristus. Gitu, Dipertimbangkan Bang. dulu sebelum mengucapkan sesuatu atau juga melakukan sesuatu, sehingga orang-orang di sekitar kita menjadi sungguh-sungguh melihat bukti dari apa yang kita ucapkan dan apa yang menjadi keputusan kita, sehingga hasilnya adalah sesuatu yang betul-betul membawa damai sejahtera, memberikan sukacita bagi banyak orang. Dan tentu dengan demikian tidak usah kita berharap Tuhan yang ditinggikan, pasti disitulah kita sedang meninggikan atau memuliakan nama Tuhan ya. Ya, Gitu setuju. ya. Nah, Ya, oke, walaupun ini kita akan bisa bahas nih pada pertemuan berikutnya, nanti kita akan bahas hal-hal yang indah ini sebenarnya, poin-poin yang indah yang bisa kita kuliti satu persatu nih. Nah, tapi iya, Bang. sekarang kita coba masuk ke yang kedua ini. Ya. Tidak self-centered, tapi God-centered. Nah, ini kan kadang-kala agak mustahil itu. Manusia itu ketika mempertimbangkan lebih sering dia mempertimbangkan dari kepentingan dirinya sih. Ya. Ya, oke, Bang. Jadi memang ya kita harus jujur, Bang ya. Tidak mudah bagi kita untuk memikirkan jalan keluar dari kecenderungan pada diri kita sendiri, Bang. Yang ngerinya bahkan seakan-akan kita menganggap bahwa diri kita ini pusat dunia, Bang. Nah, itu. Makanya Galilei kan disuruh minum racun gara-gara dia menemukan bahwa pusat alam semesta ini pusat galaksi itu adalah matahari kan gitu kan? Iya. Ternyata memang benar. Padahal benar itu. Itu sebuah contoh, dan gereja yang menghukum lagi itu kan? Itu kan menyedihkan waktu Miris. itu. Iya. Iya. Iya kan? Gereja pada waktu itu melakukan tindakan yang salah. Ini lebih salah lagi. Dia Iya, menganggap iya. dirinya pusat dunia, Pusat Bang. dunia itu dia. Jadi ya dibutuhkan sebuah kejujuran memang, Bang ya, bahwa tidak mudah bagi kita memikirkan jalan keluar dari kecenderungan pada diri kita sendiri. Kan kita senang dari pusat bagi orang banyak, Bang. Itu dia. Yang kita bicarakan itu kebahagiaan diri kita, nggak pernah kebahagiaan orang lain. Ya kan, tadi egois. Nah, lagi-lagi nih ya, itu juga salah satu sikap yang harus kita jauhi atau hindari sebagai seorang yang rendah hati. Jangan jadi orang yang egois. Aku yakin setuju lah ya, setiap kita secara khusus Abang dalam percakapan kita ini terkait dengan bahwa masalah utama dosa itu bukan hanya sekedar melanggar hukum Allah, perintah Allah, tetapi merusak hubungan antara kita dengan Allah, yang mana manusia tadinya gak sentris jadi egosentris. Nah, ketika manusia itu jadi egosentris, manusia pada akhirnya mencoba untuk mendeskripsikan kebahagiaan, ya, keindahan itu menurut versinya, bukan versi Allah. Betul. Ketika kita mencoba untuk mendeskripsikan, menggambarkan, memperjuangkan kebahagiaan itu menurut versinya kita, disitulah kehancuran itu, Bang. Iya. Nah, kita bersyukur pada akhirnya Tuhan menebus kita, dan bukan hanya itu, kita diberikan Injil, Alkitab. Kita diberikan Alkitab. Saya lagi cari Alkitab di mana? Iya. Di laptop, Alkitabnya sudah ada di laptop kan? Alkitab. Nah, dari Alkitab kita mendapatkan banyak pelajaran, ya kan? Secara khusus, ya melalui Alkitab kita dibimbing,
ya, dibimbing oleh Tuhan untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Yang mana pada akhirnya kita tahu tidak ada kebahagiaan yang sejati selain bagaimana kita memuliakan nama Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Karena pada akhirnya semua akan kita tinggalkan dan kita akhirnya bertemu dengan Tuhan. Dan bertemu dengan Dia, dialah kebahagiaan itu yang sejati gitu loh. Dialah kebahagiaan kita yang sejati dan itulah yang kita nanti-nantikan selama kita hidup di dunia ini. Nah, seringkali dunia menganggap itu hanya sebagai sebuah utopia saja, sebuah idea belaka, sebuah mimpi gitu, yang hanya manis ketika diucapkan, manis ketika dipikirkan, tetapi pahit ketika dibuktikan gitu. Itu tidak mudah. Ini dia, ini kontrasnya antara prinsip dunia dengan prinsip Alkitab itu. Dan manusia seringkali menjadi tidak mudah untuk menyesuaikan diri sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi lebih mudah menyesuaikan diri dengan kehendak dunia. Nah, itu memang tidak mudah itu. To be God-centered or Bible-centered atau Gospel-centered atau Christo-centered itu. Wah, itu luar biasa itu. Tapi itu harus menjadi perjuangan kita ya, Bro Robson ya. Iya, betul Bang. Jadi mungkin saya lanjutkan lagi Bang ya. Ya, terkait dengan self-center tadi. Jadi ya dibutuhkan kesadaran diri lah ya, bahwa tidak mudah memang untuk kita keluar dari kecenderungan diri kita sendiri gitu loh, berpusat pada diri kita sendiri, di mana kita hanya memikirkan apa yang menjadi kebahagiaan kita, ya kan, kesenangan kita, seperti berusaha memikirkan jalan menuju situasi di mana kita tidak ada kesadaran diri. Nah, inilah kerendahan hati itu sebenarnya, Bang. Keluar dari pemusatan diri sendiri. Wah, itu indah sekali itu. Iya. Itulah kerendahan hati itu sebenarnya, Bang. Nah, kalau saya mau mencari pandangan dari world view lah, Bang ya. Bagi Aristoteles, kerendahan hati itu sebuah kelemahan sebenarnya, Bang. Sebuah cacat sebenarnya. Rendah hati berarti merendah, dapat diinjak dan tidak terhormat. Itu bagi Aristoteles, Bang. Tapi kita tahu, ya, kekristenan membalikkan cara melihat dunia itu dengan menyatakan bahwa kerendahan hati merupakan keutamaan yang khas. Iya. Sedangkan kebanggaan diri atau kesombongan sebaliknya merupakan cacat, kelemahan yang terbesar bahkan. Jadi kekristenan justru mengidentifikasi kerendahan hati itu sebagai hal yang utama, ciri khas kita, seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Iya. Menarik Bang ya, Filipi 2 ya, kalau kita menggali Filipi 2. Ini sekaligus menjawab pertanyaan saya tadi ya. Oh gitu Bang, siapa? Ya, kan? Oh iya, tokoh-tokoh ya, benar. Tokoh-tokoh atau peristiwa apa yang bisa kita jadikan teladan ya dalam Alkitab. Betul sekali Bang, sebenarnya banyak tokoh ya, tapi kita langsung masuk pada tokoh puncaknya. Iya. Ya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Filipi 2 kan ayat 1-11 itu kan berbicara tentang bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus mengosongkan dirinya. Nah, banyak orang ketika menyinggung teks ini berbicara atau memperdebatkan masalah apa sebenarnya, kenosis ya. Kenosis itu terkait dengan apa sebenarnya? Mengosongkan dirinya. Apa yang dikosongkan? Yesus mengosongkan diri dari apa? Nah, kita itu banyak berkutat di soal-soal doktrinal, biblical. Tetapi sebenarnya hal yang mau Paulus sampaikan, tegaskan kepada jemaat Filipi adalah apa? Persoalan karakter sebenarnya. Mari kita belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus, dari teladan Yesus. Dari apa? Kerendah hatian dan ketaatan. Itu yang mau Paulus tekankan dalam konteks Filipi 2, ayat 6-8 secara khusus. Dari kerendah hatian Yesus dan ketaatan Yesus. Dia Allah loh yang mempunyai alam semesta. Dia mulia, rela menjadi manusia yang hina. Dari mulia jadi hina. Ketika dia belajar untuk menjelma menjadi manusia, dia belajar taat, dia menjadi hamba. Coba supaya apa? Supaya kita yang hina jadi mulia. Dia dari mulia jadi hina. Agar apa? Agar kita yang hina jadi mulia. Coba. Begitu luar biasa sekali keteladanan yang Tuhan Yesus berikan bagi setiap kita. Kerendah hatian. Jadi kerendah hatian itu merupakan ciri khas dan model utama bagi kekristenan. Jangan hilangkan itu. Iya. Konyolnya manusia, apalagi manusia Kristen, yang labelnya manusia Kristen lah ya, justru setelah menjadi Kristen mengejar kemuliaan dunia ini dengan memanfaatkan kerendah hatian Kristus yang sudah menjadi manusia itu.
Kalau kata orang Batak, emak ngeri kali. Dalam nih bahasa abang ini. Iya, iya, itulah dia. Saya menemukan itu sebagai sebuah kenyataan gitu. Lucu sekali ya. Itu yang mengerikan ya. Sebenarnya tata hidup kita itu harus kita persembahkan bagi Kristus. Tetapi nggak jarang atau nggak sedikit orang yang justru sebaliknya, dia yang menguasai dirinya. Seharusnya tidak. Malah dia ingin menguasai tata Kristus menjadi yang setinggi-tingginya. Nah, ini kan miris sekali. Nah, lagi-lagi ya, Filipi 2, dari kisah Tuhan kita Yesus Kristus waktu mengosongkan dirinya, menjelma menjadi manusia, kita memetik satu pelajaran yang sangat mahal sekali. Justru cara terbaik untuk dia memuliakan Allah, mengagungkan Bapanya pada waktu dia menjelma menjadi manusia adalah dengan dia menjadi hamba. Siapa hamba? Siapa hamba? Coba, siapa yang mau jadi hamba? Seberapa berharga sih seorang hamba? Apalagi dalam konteks pada waktu itu. Dianggap hina. Tetapi justru sebaliknya. Yesus menjadi pribadi yang paling dimuliakan. Dia paling tinggi. Tapi pada waktu dia mengambil rupa seorang hamba, dia menjadi seorang yang paling dimuliakan dari seluruh makhluk yang ada. Karena apa? Karena dia memang benar-benar menghambakan dirinya pada waktu dia menjelma menjadi manusia dan mempersembahkan dirinya sepenuhnya kepada Bapaknya, kepada Allah, dan total submission, tunduk secara total, taat kepada seluruh apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Bapa kehendaki. Waduh, mahal sekali ya pelajaran yang Tuhan kita berikan bagi setiap kita. Dan indah sekali tulisan Rasul Paulus ini ya, Filipi pasal 2 itu. Iya, betul. Nah, namun sayangnya begini, Bro Robson, apa namanya ya, sudah mulai teracuni sebenarnya pengajaran-pengajaran yang kita dengar di dalam gereja, karena pada dasarnya tidak semua, hampir sebagian besar gitu, atau lebih tepatnya umat Tuhan lebih suka mendengar sesuatu itu yang memuliakan kondisi manusia, lalu kemudian pengejaran akan apa yang lebih berharga bagi manusia, yaitu apa yang kelihatan, apa yang bisa dirasa, apa yang bisa dipegang, apa yang bisa dinikmati, begitu ya. Yang memang itu dibutuhkan manusia, gitu. Kebutuhan-kebutuhan daging itu menjadi sesuatu yang memang dibutuhkan manusia. Tetapi itu menjadi hal yang utama sekarang, begitu ya. Sehingga membuat manusia merasa bangga akan hal itu dan merasa diberkati Tuhan, merasa bahkan dekat dengan Tuhan jika memiliki itu semua, gitu. Lupa bahwa Tuhan tidak mengharapkan itu sebenarnya. Fenomena ini menjadi fenomena yang nampak lazim gitu dalam kehidupan umat Tuhan gitu ya. Iya, menarik sih Bang ya. Mungkin coba saya menjawabnya dengan menggunakan analogi atau pertanyaan lah. Ya. Apa sih ya ciri-ciri nih ya, karakteristik dari seseorang disebut sebagai anak Tuhan? Kita bilang mungkin ya dia seorang yang kaya, dia seorang yang sukses, dia seorang yang bahagia, ya banyak duitnya, banyak relasinya. Ketika kita mengungkapkan itu, ya sebagai anak Tuhan, mendeskripsikan hal itu sebagai anak Tuhan, lalu kita mempertanyakan pertanyaan yang sama kepada orang dunia, lalu orang dunia menjawab pertanyaan yang sama, lalu pertanyaannya, apa bedanya kita dengan anak dunia? Nah itu dia. Jadi tidak ada. Iya itu dia. Sering sekali kita ini tanpa kita sadari, kita terseret oleh world view, cara pandang dunia, filosofi dunia, prinsip dunia. Kita jadi duniawi dengan segala keinginan yang kita miliki. Kita nggak salah jadi kaya, punya popularitas terkenal, punya banyak relasi, nggak salah. Tapi ketika kita mencoba mengukurkan diri kita, kebahagiaan kita pada semuanya itu, di situ letak kesalahannya. Seakan-akan tidak bahagia kita kalau nggak kaya. Siapa bilang? Bahkan merohanikan keinginan itu ketika mendoakannya di dalam gereja. Makin jahat kita. Itu tanpa dia. Kita sadari, ya kan? Kita memakai Tuhan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Dan seakan-akan Tuhan itu nggak mengasihi kita kalau tidak memenuhi apa yang kita inginkan. Karena kita memandang Dia Maha Kuasa dan Maha Kasih. Iya. Salah kita. Betul. Jadi konyol, makin jahat kita. Seharusnya kita habis-habisan memenuhi apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, meskipun sengsara kita. Harusnya begitu dong. Itu sedikit kali itu yang bisa begitu.
Nggak banyak itu. Bang, Itulah pertarungan terberat itu. Bang, apa yang membuat kita tidak memikirkan hal itu? Apa yang membuat kita tidak menggumuli hal itu? Karena Tuhan kita Yesus Kristus aja seperti itu pada waktu dia menjelma menjadi manusia. Iya. Dia mensubmitkan dirinya, gitu loh. Dan tunduk pada otoritas Bapaknya. Sekiranya cawan ini berlalu, Matius 26, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Nggak salah punya keinginan, tapi belajar dong menempatkan keinginan Allah itu di atas segala keinginan kita. Harusnya seperti itu. Wah, Bapak yang dikasih Tuhan, ini ayo. Ini teguran bagi kita dan ini ajakan bagi kita semua. Kristus saja sampai mengosongkan dirinya. Nah, kalau kita malah justru kita penuhkan diri kita dengan berbagai macam keinginan, nggak kosong-kosong, nggak berhasil kita menjadi pengikut Kristus. Ini sebuah diskusi yang indah. Sungguh saya yakin ini diskusi yang memberkati kita sekalian. Dan kita masih akan lanjutkan ini. Bukan berarti saya ngomong begini lalu mau selesai. Saya hanya ingin mengingatkan, ada banyak hal yang bisa kita ambil di situ dan kita bisa mengerti betapa indah hidup Kristiani yang bisa kita jalani seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, ini baru dua hal loh. Yang pertama itu tadi berbicara tentang berintegritas. Yang kedua, kita mampu menjadikan Tuhan pusat kehidupan kita, Injil sebagai pusat kehidupan kita. Ya toh? Nah, masih adakah Bro Robson yang ingin disampaikan berkaitan dengan God-centered atau gospel-centered? Siap, Bang. Jadi terkait dengan self-center, saya teringat dengan kisah ini, Bang. Kisah yang diceritakan dalam Lukas pasal yang ke-12 itu, Bang, ayat 16 sampai 20. Ya, dari kisah ini ya kita harus belajar untuk mengatakan as kita. Gitu loh. Jadi bukan hanya berbicara tentang bagaimana kita memuliakan Tuhan, tetapi bagaimana kita berbicara tentang kebersamaan gitu loh. Togetherness gitu loh. Iya. Kebersamaan, lalu ya belajar kita untuk mengatakan kita dalam setiap kesuksesan yang kita miliki, yang kita dapatkan, yang kita alami, baik itu dalam kehidupan pribadi kita, dalam pelayanan kita, dalam komunitas-komunitas kita yang lainnya. Lukas pasal 12 itu, Bang, yang seorang kaya, ya kan, dia berkata bahwa ya bagaimana ya, apa yang harus kulakukan? Aku perbuat, aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Ya tanahnya kan berlimpah-limpah hasilnya. Lalu apa yang dia utarakan ya dalam kisah ini? Dia hanya berbicara tentang aku dan aku. Kata ganti yang digunakan selalu aku atau kata ganti milikku. Kalaupun ada kata kami, kamu, itu hanya terkait dengan dirinya juga. Hai jiwaku, ada padamu banyak barang, ada banyak harta. Ya itu masih tetap berkutat pada apa? Dirinya sendiri. Lalu apa kata Tuhan? Tetapi firman Allah datang kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Nah kita nggak sadar gitu loh. Segala upaya yang kita lakukan selama di bumi ini, segala apa yang kita miliki, itu akan kita tinggalkan. Kalaupun kita punya banyak harta, seberapa puas sih kita dengan harta yang banyak? Lalu seberapa lama kita menikmatinya? Hari ini kita dapat uang banyak, lalu kita tiba-tiba menyombongkan diri, nggak tahu-taunya kita mati. Untuk apa-apa pada akhirnya? Uang yang banyak itu dapat 10M misalnya. Senang sekali kita, seberapa senang sih kita? Kita nggak tahu besok kita mati, Bang, nggak jadi kita nikmati. Baru cair besok uangnya, tapi udah mati hari ini, Bang. Iya. Gitu loh. Jadi berhenti hanya sekedar ngomong aku, diriku gitu loh. Jangan berpusat pada diri sendiri. Belajar juga untuk mengatakan kita. As. Iya. Bersama-sama. Kebahagiaan itu pada akhirnya juga milik bersama. Kita berhasil, mari kita nikmati bersama-sama. Iya. Gitu, disitulah kita terlepas dari penjajahan diri sendiri ya. Ternyata tadi self-centered itu adalah penjajahan kita pada diri kita sendiri yang memperbodoh kita. Hei kamu orang bodoh, kan kata firman Tuhan itu. Ya. Kita memperbodoh diri kita sendiri dengan menjajah diri kita sendiri, merasa ini adalah milik kita, merasa ini punya kita gitu. Dan kita lupa bahwa jerih lelah dan keringat kita bersama itu adalah jerih
jerih lelah keringat banyak orang. Ya, Sehingga di situ membuat kita sebenarnya lebih lapang dalam bersyukur, lebih lega dalam berbagi, dan lebih nyaman ketika nanti kita pergi. Indah gitu. betul. Orang kaya yang bodoh itu kan akhirnya bingung dia, mati pun susah itu. Wah, duitku masih banyak nih, berlianku ini masih ada banyak ini, dolarku masih banyak ini, mati itu sengsara itu dia. Justru ya dia mati karena memikirkan hartanya yang banyak. Coba menyedihkan kali. Untuk dinikmati hanya untuk dipikirkan. Yang nikmati pada akhirnya siapa? Orang lain. Orang lain. Aduh. Aduh. Jadi merdeka kita kalau kita itu jadi orang yang baik. Merdeka kita kalau kita jadi orang yang rendah hati. Merdeka kita jangan sampai kita kalau jadi orang yang pongah. Jangan sampai jadi orang yang sombong. Merdeka gitu. Itu dia. Kita pun nanti pergi dengan lapang, itu pasti pergi dengan nyaman, pulang dengan nyaman, dan itu keindahan hidup, bukan ya? Ya, apa sih yang diinginkan manusia? Apa sih? Lahir itu diiringi tangisan, pulang juga diiringi tangisan. Tetapi yang lebih dirindukan adalah ketika pulang nanti diiringi tangisan, tetapi dengan kelegaan hati, karena tidak meninggalkan apa-apa, gitu. Ya, betul sekali, Bang. Jadi jangan sampai kita berkata begitu ya. Mentang-mentang kita orang hebat, punya sesuatu, lalu ya kita memandang diri kita hebat, orang lain tidak mungkin jadi kalau bukan karena kita. Kamu kalau nggak karena saya, janganlah. Iya. Ya, biarlah orang yang mengingat ya kebaikan kita. Jangan paksakan orang untuk mengingat kebaikan kita. Kalau kita berbuat baik ya sama orang lain, segera lupakan. Tapi kalau kita yang sudah menikmati kebaikan orang lain, ya menikmati kebaikan orang lain, jangan pernah lupakan. Begitu seharusnya. Betul. Disitulah letak kerendahan hati itu pula ya. Apa adanya kita gitu ya. Betul. Karena kita pulang nanti bukan tidak meninggalkan apa-apa, tidak membawa apa-apa ya. Kita pulang nanti kan tidak membawa apa-apa. Nah, oke. Kita sekarang masuk yang ketiga. Yang ketiga, poin yang ketiga apa, Bro Robson? Dia adalah seorang yang puas dengan menjadi siapa dirinya tanpa membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Selesai dengan dirinya sendiri. Iya, ya, betul. Bahasa lainnya adalah seorang yang selesai dengan dirinya. Setuju dengan kalimat Abang yang tadi. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang yang selesai dengan dirinya sendiri? Karena tiap hari itu ada urusan yang mesti diselesaikan, dan bisa jadi besok belum selesai, besok lagi belum selesai, 2 tahun lagi belum selesai. Apalagi karakter kita belum juga selesai. Nah, bagaimana kita mendefinisikan seperti itu, Bro Robson? Ya, selesai dengan diri kita sendiri itu bukan soal dengan masalah kita yang banyak, masalah kita yang nggak kunjung selesai. Selesai dengan diri kita sendiri artinya ya kita harus menyadari keberadaan kita. Keberadaan kita ini karena Tuhan dan untuk Tuhan. Itu artinya selesai dengan diri kita sendiri. Mantap itu, betul. Ya, iya, kalau kita bicara tentang masalah, ya ini juga bagi orang yang mungkin sedang stres, frustasi karena banyak yang masalah, nggak kunjung selesai masalah hidupnya. Sampai kapan pun nggak akan pernah selesai. Jangan harap masalahmu selesai. Mati baru selesai ya. Kami juga hamba Tuhan, pendeta juga nggak selesai masalah. Tapi hari ini banyak masalah. Ya kan? Orang yang selesai dengan dirinya sendiri adalah orang yang menyadari keberadaannya itu adalah karena Tuhan dan untuk Tuhan. Itu orang yang selesai dengan dirinya sendiri. Mantap. Betul. Iya, Bang. Nah, udah nggak ada diskusi lain, itu udah selesai itu kalimat yang mengakhiri diskusi poin ketiga itu. Tidak perlu kita bahas panjang lebar. Tinggal bagaimana kita mengimplementasikannya kan dalam kehidupan kita. Itu yang sulit, Bang. Itu dia kan. Itu yang belum selesai. Itu yang belum selesai. Jadi sebuah pergumulan proses panjang sampai kita berakhir, Bang. Iya, betul. Ya, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Lihat kan, indah diskusi ini, dan paling tidak dia mengingatkan kita kembali bahwa masalah kita tidak akan selesai sebelum kita mati. Dan kita masih harus terus berjuang untuk itu. Tetapi yang harus kita ingat bahwa selesai dengan diri kita sendiri adalah sebuah kesadaran bahwa hidup kita, keberadaan kita, bahkan mati kita pun untuk Tuhan. Itulah selesai dengan diri kita sendiri. Nggak ada yang kita ingini yang lain. Bekerja pasti kita bertanggung jawab, dan dengan sendirinya berkeluarga pun kita bertanggung jawab. Melayani, sebenarnya seluruh bagian hidup kita adalah pelayanan.
Tapi apapun yang kita lakukan dengan tulus kita pertaruhkan itu untuk Tuhan. Bukan begitu, Bro Robson? Setuju, Bang. Jadi pencapaian kita setiap hari sebagai orang yang selesai dengan dirinya adalah bagaimana kita memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Jadi ayah kita dipercayakan banyak hal yang luar biasa oleh Tuhan kepada kita. Pakailah semuanya itu, pergunakanlah semuanya itu dengan satu prinsip bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan semuanya itu. Ya, puji Tuhan. Nah, kalau kita mau lanjutkan ke poin 4, masih adakah poin 4-nya, Bro Robson? Ya, poin yang keempat itu Bang, tidak memegahkan atau menyombongkan diri. Ya, atau sesuatu yang ada pada dirinya ya. Nah, sudah barang tentu tidak ada satupun alasan untuk kita menyombongkan diri. Nafas kita, hidup kita semua pemberian Tuhan kan ya. Ya. Walaupun kita punya jasa kita itu berawal dari kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Jadi mau sombong apa kita? Ya, benar. Ya, kan? Dari kisah Ayub lah kita belajar Bang ya, bahwa semuanya itu punya Tuhan. Ya, betul. Dalam sekejap semuanya bisa Tuhan ambil gitu loh. Benar sekali pernyataan yang diungkapkan oleh Ayub ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Aduh, indah sekali ya hidup kita ini Bang. Nggak terikat kita dengan apapun gitu loh. Kebahagiaan kita nggak bergantung pada sesuatu, tapi pada Tuhan. Ketika kita mengatakan bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan, di situ loh keindahan itu Bang. Itu keindahan itu di situ. Nah, dan itu juga merupakan sebuah sikap kerendahan hati gitu loh. Ketika kita menyadari bahwa semuanya dari Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Yang membuat Ayub itu luar biasa dalam pandangan kita yaitu gitu loh. Bisa loh. Gitu loh, dia menerima keadaan yang hancur itu. Meskipun memang ya ada juga ya sikap marah yang dilontarkan oleh Ayub gitu loh. Lebih bagus aku nggak usah lahir lah. Dia mengutuki hari kelahirannya karena saking sialnya hidupnya. Dan tidak ada seorang pun di antara kita yang menginginkan kehidupan yang seperti dialami oleh Ayub. Memang menyedihkan sekali, ditinggalkan istrinya, anak-anaknya mati, ya kan, hartanya habis ludes. Bukan hanya itu, penderitaannya nggak berhenti di situ, sakit-sakitan pula lagi. Datang pula sahabat-sahabatnya yang sok-sok rohani gitu loh. Ya kan, dengan segudang masukan sama dia. Padahal ya nggak selamanya kita itu menderita karena kita jahat. Ya kalau Ayub kan bukan karena jahat. Orang dia disebut sebagai orang saleh di mata Tuhan. Tapi karena ingin apa? Tuhan ingin dia mengalami satu berkat yang lebih besar lagi. Di mana Tuhan ingin supaya Ayub lebih dekat lagi dengan Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar. Dan pada akhirnya, yaitu yang dialami oleh Ayub. Dan itu yang disyukuri oleh Ayub. Pada akhirnya, bukan berkat 2 kali lipat yang dia dapatkan, tetapi ketika dia semakin mengenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Dahulu aku mendengar engkau dari apa kata orang, tapi hari ini mataku memandang engkau. Rendah hati sekali nih manusia. Luar biasa sekali. Padahal itu kisah di mana agama belum ada sebenarnya waktu itu ya. Kalau kita merujuk kepada catatan waktu penulisan kitab Ayub. Kitab Ayub dimungkinkan ditulis sebelum kitab Kejadian. Jadi sebenarnya sebelum pengenalan akan Tuhan itu betul-betul nyata dalam bentuk agama. Sudah ada orang yang mampu seperti itu. Wah, luar biasa. Iya betul Bang. Setuju nih. Hebat sekali ya. Bisa seperti itu ya. Ya. Bisa dalam filosofinya terkait dengan hidup bertuhan itu gitu loh. Padahal agama belum ada. Itu dia. Bukankah pada akhirnya itu yang harus kita gumuli sebagai umat beragama gitu loh. Bukan hanya beragama, tapi bertuhan. Iya. Lewat sikap kita, lewat hidup kita. Jadilah orang yang bertuhan, bukan hanya beragama gitu loh. Nah kita ini, coba. Agama, bukan cuma agamanya saja. Mau apa? Bukunya, risalah-risalahnya tentang kitabnya. Ya toh? Khotbah-khotbahnya. Ya toh? Apalagi diskusinya semacam ini nggak kurang-kurang gitu, tapi kelakuannya kok ampun. Ini sih menarik sekali Bang ya. Justru pada waktu itu ya konsep bertuhan kurang powerful, kurang kuat seperti yang kita miliki sekarang ini, tapi hidup mereka itu begitu luar biasa dalam bertuhan. Begitu luar biasa. Nah kita ini yang udah komplit sekomplit-komplitnya. Tapi justru serasa nggak bertuhan, Pak.
Itu. Semakin sukar, semakin susah yang bertuhan itu. Semakin susah kita temukan orang yang seperti Ayub, seperti Paulus, Itu dia. semakin susah gitu loh. Padahal kita ini sudah komplit Alkitabnya, 66 kitab yang sudah dikanonisasi, dikanonkan. Ya kan? Pengenalan akan Tuhan secara dokumenter itu luar biasa, didokumentasikan dengan begitu luar biasanya. Dan tadi Abang sudah singgung terkait dengan banyak lagi buku-buku teologi, buku-buku tafsiran, khotbah-khotbah, seminar-seminar yang dilakukan yang membawa kita untuk semakin mengenal agama kita, keyakinan kita, kekristenan kita. Tapi justru hidup kita justru nggak semakin bertuhan gitu loh. Nah ini yang sebenarnya ya miris, menyedihkan sekali. Degradasi lah ya. Penjelasan tentang Tuhannya komplit gitu, tapi hidupnya complicated. Nah, aduh, ini sih memang kita selalu dibatasi oleh waktu seperti biasa, seperti Itulah baru dia. mulai, tapi tiba-tiba udah langsung Udah harus selesai. Tahu aja kodenya itu. Padahal ini banyak sekali yang mau diurai. Ini pun saya juga kaget Bang, nggak menduga ternyata banyak sekali poin-poin yang menarik yang perlu kita urai lebih lanjut ya. Iya, tapi tentu kita akan lanjutkan pembahasannya pada pertemuan-pertemuan selanjutnya ya, Bro Robson ya. Nah, apa ini closing statement-nya apa ini untuk rendah hati ini? Walaupun belum puas nih sebenarnya, tapi tentu karena keterbatasan waktu kita harus sampai kepada closing statement. Iya Bang. Kerendah hatian tidak berarti kita memberikan harga diri kita untuk diinjak-injak oleh orang lain. Tetapi kita mempunyai penghargaan yang benar pada diri sendiri. Nilai diri kita bukan pada status sosial kita, jabatan kita, gelar kita, atau sesuatu yang kita miliki. Tetapi pada apa yang Tuhan perkatakan dan ketika kita belajar untuk menghidupinya. Itulah nilai diri kita atau sikap rendah hati yang harus kita gumuli, kita perkarakan, kita hidupi. Bahkan pada waktu kita dihina, dibully, dilecehkan, gak usah takut. Karena Tuhan kita Yesus Kristus sendiri pun pernah dihina. Terima semuanya itu dan belajar untuk punya nilai diri kerajaan Allah. Dan kita memang warga kerajaan Allah. Kita adalah warga kerajaan Allah. Dengan kita apa? Bersabar. Dengan kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ada penghakiman, ada hari penghakiman. Biarlah nanti Tuhan sendiri yang mengadili setiap kita. Amin. Begitu. Aduh, puji Tuhan. Perbincangan yang indah, Bro Robson. Dan kita rindu kita dapat melanjutkan perbincangan ini pada pertemuan berikutnya ya. Tentu kita berharap Omikron semakin menurun dan bahkan habis. Amin. COVID hilang dari bumi ini, kita boleh offline lagi dan kita ngobrol-ngobrol lagi bersama-sama. Oke? Siap, Abangku. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selain pesan dari Bro Robson tadi, ingat tadi, ya lewat diskusi kita, rendah hati mengajar kita untuk berintegritas, berpusat kepada Tuhan, ya, selesai dengan diri sendiri, menjadikan Tuhan sebagai alasan kita hidup, dan bahkan mati kita pun untuk Tuhan. Dan yang terakhir, tidak ada keinginan untuk membanggakan diri kita, karena hanya satu yang patut kita banggakan, Tuhan, Sang Pemilik kehidupan itu. Kami berharap perbincangan kami memberkati Bapak Ibu saudara sekalian, mencerahkan iman percaya kita. Dan tentu pada pertemuan-pertemuan berikutnya akan ada banyak tema yang akan kita bahas, tema-tema yang semakin mencerahkan kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Tetap ikuti Rumah Kita setiap hari Rabu di channel YouTube GSKI Sleepy. Dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita kali ini, saya mengajak Bapak Ibu sekalian berdoa, dan dengan hormat mohon Bro Robson berdoa bagi kita pada kesempatan malam hari ini. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami telah belajar satu kebenaran yang luar biasa. Satu sikap yang sebenarnya sulit untuk kami hidupi, yaitu sikap rendah hati. Tetapi betapa indah dan mulia hidup kami kalau kami belajar
untuk menjadi seorang yang rendah hati. Kami mau belajar untuk rendah hati. Terlebih dari Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Allah pencipta alam semesta, yang mana 2000 tahun yang lalu Engkau berinkarnasi mengambil rupa seorang hamba. Satu pelajaran yang mahal sekali yang Tuhan tunjukkan 2000 tahun yang lalu bagi setiap kami, yang disaksikan oleh para rasul, yang dicatat dalam Alkitab. Kami ingin belajar menjadi orang yang rendah hati. Dan biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami untuk menjadi seorang yang rendah hati, sehingga lewat sikap kami, lewat kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati setiap jemaat, siapapun yang menonton acara program rumah kita, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati setiap umat-Mu, anak-anak-Mu. Dalam nama-Mu kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Selamat berjumpa kembali dalam program acara rumah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.